Saya bergeser ke Bang Faisal. Bang Faisal, seberapa besar Anda melihat adanya kemungkinan ya perang terbuka antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat dan juga Israel ini? Ya, sebelum sampai ke situ saya ingin menegaskan dulu bahwa Amerika melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Sebelumnya mereka berbohong ketika menumbangkan rezim Saddam Hussein pada 2003 itu dengan alasan punya senjata pemusnah massal. Nah, sekarang Amerika berbohong lagi kepada dunia bahwa Iran sedang sedang membuat senjata nuklir. Padahal kita tahu tim inspeksi dari Badan Tenaga Atom Internasional IAEA sudah menyatakan belum ada bukti. Bahkan Direktur Komunitas Intelijen Nasionalnya Amerika seperti disebutkan Pak Reza tadi, tidak ada bukti Iran punya bom nuklir. Artinya kan Amerika kembali berbohong, khususnya ini Presiden Donald Trump berbohong kepada dunia bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir sebagai ancaman bagi kedamaian dunia. Terus apakah Iran nanti akan membalas? Sebenarnya Iran punya 4 pilihan. Satu pilihan udah dilakukan, ya ini terus menyerang Israel. Jadi 4 jam setelah serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, itu Iran membalas ke Tel Aviv dan Haifa. Itu bahkan mereka untuk pertama kali menggunakan peluru kendali paling mematikannya Iran namanya Khorramshahr 4 atau Khaybar. Nah itu kita lihat Tel Aviv, Haifa juga luluh lantak. Kemudian juga ada pusat pengembangan senjata biologi dan kimia Israel itu di daerah Nosazais, saya lupa namanya, itu sekitar 20 km dari Tel Aviv hancur. Kemudian juga fasilitas nuklir Sorek punyanya Israel juga dihantam oleh peluru kendali Iran. Nah ada 3 lagi opsi yang bisa dilakukan Iran sebagai respon terhadap serangan Amerika dini hari tadi, yaitu menutup Selat Hormuz, menyerang semua pangkalan Amerika di Timur Tengah. Dan satu lagi adalah keluar dari NPT, Perjanjian Proliferasi Nuklir, Non-Proliferasi Nuklir. Iran sebenarnya sudah menunjukkan niat baik, makanya mereka bergabung dengan NPT. Berbeda dengan Israel yang tidak pernah mau bergabung dengan NPT. Oke, baik. Untuk tadi sudah disinggung ya, penutupan Selat Hormuz ini mungkin sekali dilakukan. Ini nanti konsekuensinya akan seperti apa? Mungkin bisa diberikan gambarannya, Bang Faisal. Ya, Selat Hormuz ini salah satu jalur pelayaran penting dunia. Itu sekitar 20% suplai bahan bakar dunia itu lewat Selat Hormuz. Itu setiap hari itu bisa belasan, 15 sampai 16 kapal tanker ya masing-masing bisa membawa 1 juta liter minyak bumi. Nah, ini tentu akan mengganggu pasokan minyak bumi dunia, Eropa, ya Amerika dan lain-lain. Dan hal ini juga akan meningkatkan harga minyak global. Nantinya mungkin bisa lebih dari 100 kalau memang itu dilakukan oleh Iran. Oke, baik. Indikasi nyata bahwa nanti perang ini akan menjadi perang regional begitu ya, yang kemudian ini melibatkan negara-negara Teluk, kemudian juga Turki dan juga Rusia. Ini seperti apa, Bang Faisal? Kalau misalkan Israel menutup Selat Hormuz itu yang rugi banyak pihak kan, ya, termasuk eksportir karena mereka kapal harus mutar, itu ongkosnya lebih mahal, ya efeknya tadi harga naik. Terus kemudian pasokan telat, pasti semua dunia berteriak akan hal itu. Kalau misalkan Iran menutup Selat Hormuz. Yang kedua, kalau misalkan Iran juga menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, itu kan pangkalan ada antara lain di 6 negara Arab Teluk. Arab Saudi, UAE, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman. Itu selain itu punya efek domestik ke negara masing-masing kalau itu diserang. Pertama karena negara-negara kerajaan itu sendiri menggantungkan keberlangsungan rezimnya terhadap dukungan militer Amerika. Kalau misalkan pangkalan militer itu hancur, tidak ada lagi dukungan militer Amerika atau kehadiran militer Amerika di sebuah negara Arab Teluk itu sendiri, ya revolusi bisa saja pecah di sana. Karena kita tahu ketika terjadi revolusi Arab 2010 sampai 2011 itu mereka ketar-ketir. Makanya bisnis atau kontrak pembelian senjata itu 6 negara Arab Teluk itu sangat besar dengan Amerika ketika terjadi revolusi Arab di Timur Tengah.